Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Haleluya. Kita percaya kita yang hadir di tempat ini, kita rindu akan hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin saudara. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sebab kita jiwa kita rindu untuk memuji Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada.
lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi. Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh berkumpul kembali Bapa, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Ini semua bukan karena kekuatan kami Tuhan, bukan karena kekuatan gagah kami Tuhan. Ini semua berkat kasih karunia-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan jika sebentar kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau sendiri yang bertahta dalam puji-pujian kami Tuhan. Engkau menikmati puji-pujian kami Tuhan. Sebab nama-Mu saja Tuhan yang layak untuk kami sembah. Dan melalui puji-pujian ini Tuhan, hati kami Tuhan semakin cinta akan Engkau Tuhan. Semakin rindu akan kasih sayang-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu sepanjang hari Tuhan, sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu,
Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. 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 Kita rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, saudara. Amin. Haleluya. Mari kita semangat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Tuhan Maha Besar
Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan Allah dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah, saudara. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara. Kita punya Allah yang begitu baik, begitu indah yang kita rasakan dalam hidup kita melalui perbuatan-perbuatannya yang hebat dalam hidup kita, saudara. Haleluya.
kemuliaan. Kau yang termati di dalam hidup ini, menciptakan dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembahkan, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak berteduh. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada dan mengadu. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sedikit ngos-ngosan saudara, tapi puji Tuhan, haleluya. Mari kita siapkan hati kita saudara untuk sebentar lagi mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman itu dapat kita hidupi dalam kehidupan sehari-hari kita. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanku, pimpin
setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Biarlah namamu Tuhan, dan ajar jalanku, pimpin kami di setiap waktu. Setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Yesus kami bersyukur padamu. Haleluya, haleluya, syukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Tuhan, inilah pujian penyembahan yang kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah pujian kami dapat menjadi berkat, dapat menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan Kau urapi kami. Berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami dapat mengerti kehendak-Mu bagi kami. Biarlah kami dapat memahami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau urapi kami hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan itu semua adalah kehendak-Mu. Sucikan hati kami, pikiran kami, kuasai kami Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami sampaikan itu bukan karena keinginan kami, tetapi Engkau sendiri yang berbicara kepada jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami serahkan doa kami ini semua hanya dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, kalau saat pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama, kita akan kembali belajar daripada firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang pola pikir, cara kita pikir. Saudara, Tuhan Yesus sangat, tolong treble-nya dikecilin dikit ya. Tuhan Yesus sangat memperhatikan pikiran kita, saudara. Ya.
Nah, sekali lagi Tuhan Yesus sangat memperhatikan apa yang kita pikirkan. Bahkan hanya karena pikiran ini saja bisa berbuat dosa, saudara. Ketika Tuhan Yesus mengajar di bukit, ya, Tuhan Yesus mengajar di bukit, Tuhan Yesus menyampaikan pesan atau menyampaikan ajarannya kepada jemaatnya, kepada orang yang percaya pada saat itu, ya. Kalau kita buka di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat 28. Matius pasal 5 ayat 28 katakan begini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kalau saya bacakan di dalam terjemahan versi mudah dibaca itu berkata begini, saudara. Tetapi aku berkata kepadamu, jika ada orang yang memandang perempuan dengan pikiran penuh hawa nafsu, dengan pikiran, baru berpikir saja, saudara, dia sudah berzina dengan perempuan itu. Jadi baru berpikir saja sudah berbuat dosa. Maka dari itu, bagaimana kita sebagai orang percaya harus hidup, saudara. Ya. Bahkan Tuhan Yesus sampaikan lagi, ya, katakan lagi di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-20, saya bacakan begini, mungkin belum ditulis, ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, saudara bayangkan, kalau hidup keagamaan saudara tidak lebih baik dari ahli Taurat dan orang Farisi. Padahal ahli Taurat, orang Farisi itu mereka hidup sangat taat akan firman Tuhan. Hidupnya taat. Ya. Kalau hidup kita tidak melebihi hidup mereka, orang Farisi, ahli Taurat, saudara, maka kamu tidak layak masuk kerajaan surga. Jadi kita jadi orang Kristen jangan bangga, aku sudah terima Yesus, aku pasti masuk surga. Dalam satu hal benar, tetapi hal yang lainnya salah, saudara. Tuhan Yesus sendiri katakan seperti itu. Kalau hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan orang Farisi. Saudara, bagaimana hidup ahli Taurat, orang-orang saat itu? Suaranya putus ya. Bentar, ganti. Ya, saudara, mari kita bayangkan. Nih, treble-nya ditambah dikit, setelannya dirubah. Yang nomor 1, agak besarin dikit supaya saya ngomongnya gak ngoyo. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, bayangkan kalau hidup saudara tidak lebih baik daripada mereka. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi kalau pada saat itu, maka saudara tidak layak masuk kerajaan surga. Berarti hidup kita itu harus lebih baik dari mereka. Maka dari itu Tuhan Yesus menetapkan standar yang lebih tinggi.
Kalau mereka katakan kalau sudah berbuat itu baru berdosa. Tetapi Tuhan Yesus katakan kalau kamu baru berpikir saja sudah dosa, saudara. Baru mikir, belum melakukan, itu sudah berdosa. Nah, berarti apa, saudara? Kita harus hidup lebih baik. Saudara harus hidupnya lebih baik. Untuk kita bisa lebih baik hidup kita, kita mau mulai mengubah pola pikir kita. Pola pikir saudara dirubah. Kecilin dikit aja biar gak ada bengongnya. Ya. Pikiran ini harus dirubah, saudara. Mari kita buka Alkitab kita di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Mari kita semua bangkit berdiri. Roma pasal 12 ayat 2. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Silakan duduk. Saudara, firman Tuhan di sini katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara harus beda dengan dunia. Ya. Sebab Tuhan menginginkan saudara untuk memiliki hidup lebih baik. Kali lagi yang Tuhan inginkan hidup kita itu lebih baik daripada dunia. Saudara, kalau saudara perhatikan di dunia ini pola pikirnya ada 3 macam, saudara. Yang pertama pola pikirnya setan. Gimana pola pikirnya setan? Setan mempunyai pola pikir, ya, yang penting aku seneng. Terserah kamu susah, pokoknya terserah kamu menderita, aku gak peduli. Yang penting aku seneng. Yang penting aku seneng. Yang penting segala kebutuhanku dipenuhi. Yang penting aku terpuaskan. Terserah kamu menderita, gak urusan. Penderitaanmu urusanmu sendiri. Itu cara berpikirnya setan, saudara. Jadi kalau saudara punya pikiran yang semacam ini, itu pikirannya setan. Setan itu paling senang bersukacita di atas penderitaan orang lain. Nah, berapa banyak orang yang punya pikiran seperti ini? Kan kalau kita cap, wah itu orang jahat, saudara. Tapi banyak juga orang yang melakukan ini. Yang kedua adalah pikiran dunia. Dunia berpikir gimana? Kalau kamu gak nyakiti aku gak nyakiti kamu. Yang penting aku gak ganggu kamu, sehingga kamu juga gak ganggu aku. Ya. Podo-podo nek kamu nyakiti aku pun nyakiti kamu. Aku akan membalas sesuai dengan perbuatanmu. Aku akan membalas sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Bahkan lebih kejam, saudara. Makanya ada peribahasa katakan apa? Pembalasan itu lebih kejam.
Kalau orang masih katakan ya kalau gampangannya kalau di Alkitab katakan gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Itu pikiran dunia, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pikiran dari Tuhan, pikiran Tuhan. Pikiran Tuhan gak berpikir seperti itu. Pikiran dari Tuhan, dia berpikir, Tuhan berpikir, ya pikiran itu aku menderita gak apa-apa, yang penting kamu senang. Ya. Gak apa-apa aku susah. Yang penting kamu membuat kamu bisa senang. Siapa yang punya pikiran seperti ini? Tuhan Yesus punya pikiran seperti ini. Dia mau menderita di atas kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk manusia, saudara. Demikian juga kita. Kita seharusnya kita mau rela menderita supaya orang lain itu senang. Supaya orang lain itu bahagia. Ini pikiran Tuhan. Ya. Firman Tuhan tadi katakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari orang Farisi dan ahli Taurat. Kalau kita belajar bagaimana hidup orang Farisi ahli Taurat, wah hidup mereka itu dilihat luar biasa, ketaatannya luar biasa, saudara. Ya. Dia taatnya seperti luar biasa. Aturan-aturan yang harus dia kerjakan itu banyak sekali. Dicatat lebih dari 600, saudara, bayangin. Kalau masuk pintu, masuk rumah saja harus kakinya dulu. Kalau mertamu harus cuci kaki dulu. Ya, basuh kaki, tangan, saudara. Puasa hari Senin dan Kamis. Orang Yahudi puasa, saudara. Ahli Taurat taat. Taat, dia beribadah setiap hari Sabtu. Dia taat melakukan Sabat, saudara. Kalau hari Sabtu gak mau kerja apa-apa selain ibadah kepada Tuhan. Hari Sabtu harinya untuk ibadah. Dia tinggalkan semuanya. Taat. Untuk hari Sabtu, hari Sabat itu hari untuk Tuhan. Hari untuk istirahat, saudara. Mereka gak mau kerja sama sekali. Taat. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah cara pikir kita. Bagaimana kita berpikir itu kita rubah. Jangan menjadi seperti dunia. Pikiran dunia itu yang seperti apa, saudara? Mari kita perhatikan. Pikiran dunia itu menilai segala sesuatu dengan materi, saudara. Biasanya kesuksesan itu yang dilihat apa, saudara? Materi. Wah, rumahnya bagus, penghasilannya banyak. Orang katakan, dia itu loh orang sukses.
Tapi nggak ada orang yang katakan dia ini orang sukses kalau nggak punya apa-apa, saudara. Rumahnya biasa saja, bahkan mungkin kelasnya jelek. Nah, yang dilihat materi. Semuanya diukur dengan materi, saudara. Pergaulan juga diukur dengan materi. Nek wis sugih sithik delok wong sing gak duwe, kowe iki apa? Ya. Segala sesuatu diukur dengan materi. Ya. Ini pikiran orang dunia. Dunia berpikir seperti ini, saudara. Jadi kita sebagai anak Tuhan, orang percaya, kita rubah pikiran itu. Jadi kita tidak berpikir lagi secara materi. Saudara, barusan saya mendapat sebuah video, saudara, dari teman-teman hamba Tuhan. Mungkin ada yang pernah dengar atau lihat video ini. Video ini bercerita begini, saudara. Ada seorang ibu mempunyai 2 anak, 1 suami. Ibu ini sedang kuliah di Jerman, saudara. Ya. Pada saat itu dia masuk kelas sosiologi, saudara. Dosen sosiologi memberi tugas kepada mahasiswanya. Tugasnya sederhana. Tugasnya ya, setelah keluar dari tempat ruang kuliah ini, ya, kamu senyum kepada minimal 3 orang yang tidak kamu kenal. Nah, kalau ibu ini orang yang ramah, untuk senyum itu gampang. Terus perhatikan respon dia seperti apa. Ya. Catat dan buat apa? Laporan, saudara, atau apa ya istilahnya kalau kuliah itu? Tugas itu apa? Makalah. Kamu buat sebagai makalah. Ya. Akhirnya kuliah selesai, ibu ini pulang, ya dia ditunggu anaknya dan suaminya di kampus itu. Kemudian anaknya dan suaminya ngejak, mari kita makan. Kemudian dia masuk ke rumah makan McDonald, saudara. Terus ibu ini katakan kepada anaknya dan suaminya, kamu duduk saja supaya aku saja yang ngantri beli makanan. Kemudian dia ngantri beli makanan. Dan saat dia ngantri, dia sudah sampai di depan, saudara. Ya. Pada saat itu McDonald itu ramai, saudara. Tapi apa yang terjadi? Setelah ramai kegaduhan terjadi, ibu ini juga ngerasa kok ramai, ada apa? Dia menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang, ternyata orang-orang yang ngantri tadi semuanya bodoh bubar, saudara. Karena ada 2 orang yang ikut ngantri mau beli makanan. Dan orang yang lainnya ketika 2 orang ini datang, mereka semuanya pergi. Karena apa? Karena orang ini dia datang dengan bau yang amis, saudara. Orang ini bau sekali, sehingga orang-orang lainnya menyingkir. Ya, biasanya kalau saudara ngumpul ada orang sing bau gitulah, minggir aja. Nah, terus dia perhatikan
ternyata semua orang itu sudah pergi, tinggal 2 orang. Yang satu tingginya normal tetapi agak cacat, saudara. Dia cacatnya kayak orang hiperaktif. Jadi tangannya obah terus ya, terus matanya itu lihat gak bisa tenang. Dan satu lagi orangnya pendek, saudara. Orang pendek ini kelihatannya penjaga daripada yang cacat tadi. Nah, setelah ibu ini sampai di depan, dia perhatikan itu, ya. Kemudian pelayan yang di McDonald itu menegur ibu mau pesen apa? Ya. Sampai 3 kali ditegur karena perhatiannya kepada 2 orang itu. Terus ibu itu katakan, ya, ibu itu katakan, biar bapak ini dulu saja yang pesan. Ibu ini tersenyum kepada bapak itu terus maju, ibu ini minggir, dia pesan dulu. Kemudian bapak ini, 2 orang ini pesen 1 cangkir kopi, saudara. Dia pesan 1 cangkir kopi. Terus dia bayar dengan recehan, saudara. Kemudian ibu ini berpikir, 2 orang cuma pesan 1, bayarnya dengan recehan, saudara. Ibu ini berpikir mungkin uang yang dia miliki hanya itu. Kemudian 2 orang ini dia bawa kopi, dia ambil meja yang paling pojok. Mungkin orang ini juga ngerosol, saudara. Ngerosol, dia duduk yang paling pojok biar jauh dengan yang lainnya. Akhirnya ibu ini pesen. Dia katakan, pelayan katakan, ibu pesen apa? Saya pesen 1 paket yang gede, ya, dan 2 paket personal, 2 paket untuk 2 orang. Dan setelah itu disajikan, disiapkan, ibu ini katakan, tolong paket yang besar ini antar ke anak saya dan istri saya, biar 2 paket ini saya antar ke bapak yang tadi. Saudara, setelah itu ibu ini benar, dia bawa antar makanan itu kepada 2 orang tadi. Dia berikan, ini loh, tolong dimakan ya. Kedua orang itu kaget, dia pandang ibu itu terus. Dia perhatikan, gak berani ngomong, saudara. Sebab selama ini dia merasa gak ada seorang pun yang memperhatikan dia. Kemudian 2 orang ini dia lihat ibu itu. Setelah dia sadar, dia katakan terima kasih ya. Terima kasih ya ibu. Ya. Kedua anaknya dan suaminya memperhatikan apa yang ibu itu kerjakan, saudara. Kemudian setelah dia antarkan, dia katakan, ya ini tolong dimakan. Ya, dengan ucapan terima kasih. Kemudian setelah kedua orang itu mengucapkan terima kasih, dia kembali ke meja keluarganya, saudara. Suaminya melihat dia, memperhatikan dia dengan tersenyum. Ya. Kemudian suaminya katakan apa? Gak salah. Tuhan memilih kamu untuk menjadi istriku supaya aku memiliki hati yang lembut. Supaya aku dapat melihat orang lain sebagai manusia, saudara. Kemudian setelah mereka makan,
Mereka pulang, setelah mereka selesai makan, mereka pulang. Kedua orang ini masih memperhatikan ibu tadi. Dia sekali lagi katakan terima kasih. Dan dia gampangannya dada, saudara, dengan ungkapan terima kasih. Kemudian ibu ini nulis papernya atau nulis makalahnya. Kemudian kuliah itu masuk lagi, dia berikan makalah ini kepada dosennya. Dosennya sempat baca. Dari makalah-makalah ini, dosen ini tanya kepada ibu ini, "Ibu, bolehkah makalah ini saya bacakan ke mahasiswa yang lain?" "Boleh, Pak." Kemudian dosennya baca apa yang telah dilakukan oleh ibu ini. Ya, ketika dosen ini baca, ya, semua mahasiswa itu banyak yang nangis, saudara. Karena apa? Karena mereka nggak pernah berpikir seperti itu. Banyak orang juga ketika ibu itu masih ada di rumah makan tadi, di McDonald tadi, ya banyak orang mendatangi ibu itu. "Ibu, terima kasih, Bu. Ibu sudah membuka mata saya. Kalau lain waktu, kalau ada kesempatan saya berbuat baik, saya akan ingat Ibu." Orang-orang di rumah makan itu banyak yang katakan seperti itu. Dan ketika makalah itu dibacakan, banyak mahasiswa yang nangis, saudara. Dan dosen itu ada memberi catatan kepada di makalahnya ibu itu. Dosen itu cuma tuliskan, "Allah kita adalah Allah yang hangat dan kasih." Ketika kehangatan itu kita berikan kepada orang lain, atau ketika kasih itu kita berikan kepada orang lain itu akan merasa hangat. Nah, saudara, inilah pola pikir yang berubah, saudara. Dia gak melihat materi, oh ini orang yang harus dihindari. Semua orang menghindari. Tetapi ibu ini datang, dia bawa makanan untuk orang itu. Seperti Tuhan Yesus juga katakan, ya, ketika aku menderita, ketika aku sakit, engkau menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, engkau menjenguk aku. Ketika aku kelaparan, engkau memberi makan kepadaku. Kemudian orang-orang tanya, "Tuhan, kapan engkau kelaparan? Tuhan, kapan engkau telanjang? Kapan engkau sakit, Tuhan? Kapan engkau menderita?" Tapi Tuhan Yesus katakan, ketika kamu melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang paling kecil, kamu melakukannya untuk aku. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan buat kita sebagai orang percaya. Pola pikir kita rubah. Biasanya kalau kita ketemu dengan orang yang kaya, kita hormat, saudara. Iya enggak? Kalau ada orang kaya, semua orang menghormati. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu yang kepada orang yang paling kecil, itulah kita melakukan untuk Tuhan. Cara berpikir kita rubah, saudara. Ya. Yang pertama, bukan yang dilihat adalah materinya. Ya. Yang kedua, kita juga jangan berpikir secara duniawi lagi. Pikiran kita jangan kita berpikir hal-hal yang duniawi.
Apa pikiran duniawi itu? Pikiran duniawi itu iri hati, saudara. Berpikir iri hati itu baru di pikiran, saudara. Orang iri itu cuma ada di pikirannya. Iri hati, amarah, marah, dendam, kebencian, itu semua di pikiran, saudara. Orang iri hati mengakibatkan apa? Enggak senang. Karena apa? Iri. Pikirannya dulu, saudara. Maka dari itu Tuhan Yesus katakan, kalau kamu berpikir saja, itu sudah dosa. Iri hati, marah, dendam, kebencian. Sebetulnya itu semua merugikan diri sendiri, saudara. Kalau kita menyadari hal ini dan ini terjadi kepada kita, itu merugikan diri sendiri, bukan merugikan orang lain. Mungkin orang lain gak ngerti kalau kamu dibenci. Orang lain gak ngerti kalau ada orang yang iri sama kamu. Sehingga apa? Hidupmu gak pernah damai sejahtera. Orang yang iri, orang yang benci, orang yang marah, orang yang dendam gak pernah ngalami damai sejahtera. Paling senengnya sementara, pas seneng, oh seneng, nek wis jengkel lagi, saudara. Pikiran-pikiran duniawi ini yang harus kita buang. Jangan disimpan, seneng. Menilai semua orang jelek. Melihat orang lain jeleknya saja yang dilihat. Gak pernah melihat yang baik. Yang baik hilang. Saudara, yang terjadi saat ini di pemerintahan Jokowi, saudara perhatikan. Sing orang membenci itu semuanya ngomongin jelek. Gak ada yang di matanya, gak ada yang baik. Bangun tol dilokne kanggo sarana kematian. Piye, saudara? Bangun tol apik-apik lho, semua orang menikmati enak. Nah sing jelek mikirnya ya jalan tol lho, kokeh kecelakaan marai wong mati. Piye, saudara? Karena apa? Benci. Semuanya gak ada yang baik. Semuanya dianggap jelek. Merugikan siapa, saudara? Dirinya sendiri. Iri hati, amarah. Ya, saudara yang suka marah, hati-hati. Marah mesti tensinya tinggi, saudara. Hati-hati jantungan, saudara, nek marah, saudara. Karena ketika saudara marah, jantung ini berdetak lebih cepat. Sampai gemeter kayak orang marah itu. Iya enggak? Marahin nemenan gemeter. Saudara benci. Kebencian itu apa? Menimbulkan penyakit, saudara. Setelah saya dengar, ternyata kebencian itu mempengaruhi di lambung, di liver, ya, itu terpengaruh, saudara. Jangan menyimpan kebencian. Rubah pikiranmu. Ya. Saudara iri, yang lain lebih baik, kok aku gak iso ya. Yang lainnya
Sing dilihat kurangnya tok sehingga benci, saudara. Sehingga enggak senang. Itu pikiran duniawi yang harus dilepaskan. Saudara, ini anak-anak Tuhan. Saudara sudah diperbarui menjadi manusia yang baru. Jangan senang memakai manusia yang lama. Maka dari itu jangan menjadi seperti dunia. Nah, dunia wong benci biasa, saudara. Orang marah biasa, orang dendam itu biasa. Nek kamu disakiti ya sakit ana balesen. Itu dunia. Tapi saudara bukan orang dunia lagi. Memang kita masih tinggal di dunia ini, tetapi saudara bukan orang dunia. Ya, kita bukan orang dunia. Kita adalah orang-orang kerajaan surga. Saudara adalah orang-orang kerajaan surga. Jangan senang masih tinggal di dunia dengan segala sifatnya. Kemudian hal yang ketiga, apa yang harus dirubah? Prinsip hidup. Prinsip hidup ini harus dirubah. Prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Prinsip hidup yang seperti apa? Prinsip hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Lepaskan dosa. Jangan simpen dosa. Meskipun yang saudara lepaskan itu ketake rugi. Kalau saudara lepaskan, saudara rugi. Tinggalkan dosa. Lakukan firman Tuhan. Hidupnya berubah, penuh dengan kasih. Ya. Dia mengasihi bukan karena dia itu baik dengan saya. Saya baik dengan dia bukan karena dia itu baik. Meskipun dia jahat, meskipun dia gak seneng sama aku, meskipun dia membenci aku, tapi aku tetap mau mengasihi dia. Ini prinsip firman Tuhan, saudara. Prinsip hidup saudara harusnya seperti ini. Ya. Jadi apa yang harus kita pikirkan? Kita buka satu ayat. Ya. Kita buka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Ya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Saya bacakan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar. Apa yang benar? Semua yang mulia. Semua yang mulia itu apa ya saudara? Lebih dari baik, saudara. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis didengar, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Jadi apa yang kita pikirkan sekarang ini yang menjadi beda dengan dunia, yaitu kita mikirnya yang benar. Nah, sudah tahu salah ya harus dibuang. Semua yang benar, semua yang mulia, yang indah-indah, saudara, yang kita pikirkan. Kita gak lagi curiga satu dengan yang lain. Kita lagi gak ngecap, oh kailo gak seneng aku,
Oh kae lho ngomong tok tapi gak ana buktine. Ngomongnya gede nek kae to. Kita enggak melihat orang lain seperti itu. Semua yang adil. Ya. Enggak ngeboti kono, enggak ngeboti kene. Kita ambil yang benar. Semua yang adil, semua yang suci. Enggak pernah pikiran kotor. Mulutnya kotor, saudara. Ya, mulut kebun binatang itu sudah itu dunia. Ya. Siapa yang masih sering katakan apa kebun binatang ya, masuk di dalam mulut? Nek emosi kebun binatangnya metu kabeh, saudara. Ya. Semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua sing enak didengar. Yang enak didengar itu apa, saudara? Hah? Kalau saudara enak didengar itu apa? Pujian. Nah saudara dilem seneng gak? Ya toh, seneng toh? Oh, kalau apik ya. Ya, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, semua yang baik, yang patut dipuji, pikirkan semuanya itu. Ya, pikirkan itu. Ketika kita memikirkan itu semua, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Roma 12 ayat 2. Kita kembali pada Roma 12 ayat yang kedua. Ketika pikiran kita itu diisi dengan Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, saudara. Ya. 12 ayat 2. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Seringkali kita enggak bisa bedakan kehendak Allah itu yang seperti apa. Ketika pikiran kita itu diisi dengan Filipi pasal 4 ayat 8 tadi, kita dapat bedakan kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang baik? Yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Ya, sekali lagi, yang baik itu belum tentu berkenan kepada Allah. Seringkali saya memberi contoh untuk hal ini. Apa yang berkenan kepada Allah? Ya, lalu saya memberi contoh. Saya ambil contoh saja Mbak Nina. Mbak Nina di rumah sama ibunya, "Duk, kowe korah-korah, Duk." Tetapi enggak, Bu. Aku tak nyapu ae ya. Padha apike. Nyapu omah iku ya apik ta ya, Saudara. Wangi-wangi ibuke. Tapi enggak berkenan. Sebab apa? Ibunya nyuruh korah-korah. Yang berkenan inilah yang korah-korah, saudara. Cuci piring. Kalau dia lakukan nyapu lantai, itu baik. Tapi enggak berkenan. Tapi ketika dia mau mencuci piring, dia berkenan kepada ibunya. Sesuai dengan keinginan ibunya. Demikian juga kita. Ketika pikiran itu ada di dalam kita, kita tahu mana yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Dan saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana hari ini kita berpikir? Pola pikiran kita seperti dunia, seperti setan, seperti dunia, atau pikirannya Tuhan? Ya. Kembali kepada saudara. Saudara pilih yang mana? Aku mau masih hidup di dunia kok. Jadi pikiran yang aku kenakan pikirannya dunia. Kalau saudara masih hidup dengan pikiran dunia, saudara tidak layak masuk kerajaan surga. Tapi saudara harus hidup dengan pikirannya Tuhan. Pikirannya sudah diperbarui. Ya, pikirannya sudah diperbarui. Pikiran yang baru. Kita berpikir dengan cara Tuhan yang berpikir. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ya, ingat firman Tuhan pagi hari ini. Kita kerjakan apa yang ingin Tuhan kerjakan untuk kita. Kita mau lakukan bukan hanya yang baik, tetapi kita mau lakukan yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu, besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu,
Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau mengubah cara berpikir kami. Tuhan, ajar kami taat. Ajar kami taat untuk melakukan firman-Mu. Sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu. Hidup kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk hamba-Nya yang sudah memberikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Saya minta persembahan pertama oleh Ibu Rudi dan persembahan kedua oleh Tante Ani. Haleluya. Kita akan mendengarkan pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Untuk hari Minggu jam 18, jam 6 sore, saya undang semua Bapak Ibu jemaat yang ada di sini untuk memperingati 2 tahun kepergian dipanggilnya Bapak saya
berpulang ke rumah Bapak di surga. Jam 6 sore nanti ya. Iya, jam 6 sore. Hari ini ya Bapak Ibu ya. Dan untuk hari Jumat ada ibadah remaja jam 18. Haleluya. Dan untuk hari Sabtu jam 17.30 latihan musik. Dan hari Minggu jam 8 pagi ibadah raya leader oleh Ibu Frida, singer oleh Ibu Margiati dan oleh Ibu Joko. Dan musik drum oleh Bapak Wito, bass Bapak Mariono, keyboard Brian, gitar Rian. Haleluya, demikian pengumuman gereja untuk 1 minggu ke depan. Saya undang jemaat bangkit untuk berdiri. Kita akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Kalau hari ini Engkau telah memberkati kami, hari ini Engkau telah pimpin sepanjang ibadah kami mulai awal sampai akhir. Tuhan, kami percaya Engkau telah memberkati kami semua. Engkau telah memberkati kami dengan pujian penyembahan kami. Engkau telah berkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, juga kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang telah memberi persembahan di hadapan-Mu. Tuhan, berapapun yang mereka persembahkan, mari Tuhan Kau kembalikan berkat-Mu ini berlipat kali ganda buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati kehidupannya, rumah tangganya, usaha pekerjaannya Engkau berkati semua. Nyatakan kasih kuasa-Mu melalui kehidupan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga Tuhan, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak hadir pada saat ini, di mana saja mereka berada. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu, kasih-Mu Tuhan, sehingga minggu yang akan datang mereka dapat bersama-sama kami kembali di tempat ini. Terima kasih Tuhan.
Tuhan Yesus, juga kalau sebentar kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing, kami serahkan perjalanan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah damai sejahtera-Mu, pimpinan perlindungan-Mu tetap selalu menyertai kami, sehingga kami dapat pulang sampai di rumah dengan selamat-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, angkat tangan saudara. Dan sekarang ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat, anugerah, rahmat, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan pemeliharaan Roh Kudus menyertai kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk.